sholat kita itu benar-benar terbukti efektif menciptakan kebahagiaan kita. Bahwa sholat ini benar-benar menghubungkan kita kepada pusat semesta, menghubungkan kita kepada kuasa tunggal Tuhan. Bahwa sholat ini betul-betul meluruskan hidup kita, mengarah kepada kemanunggalan. Bahwa sholat kita ini betul-betul yang kita kerjakan selama kurang lebih 5 kali dalam waktu 1 hari 1 malam itu betul-betul sesuatu yang penting. Karena ini menentukan hidup kita. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu adalah barometer penentu yang menjadi ukuran barometer dari semua ibadah kita. Barang siapa yang baik sholatnya, maka baik semua ibadahnya. Barang siapa yang buruk sholatnya, maka buruk semua ibadah yang lain. Jadi ibadah kita semua itu ditentukan oleh sholat kita, oleh kualitas sholat kita. Jadi sholat itu penentu. Nah, ketika ini dikatakan seperti ini, apakah kita sudah membuktikan kebenaran itu? Atau setidaknya kita mencari tahu dan bisa mendapatkan secercah pengetahuan bahwa oh memang benar. Walaupun mungkin pengetahuan kita tidak sempurna, tetapi kita sudah bisa mengakui kebenarannya karena mengalami. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kawan-kawan bahwa di dalam hal beragama ini saya mengulangi lagi bahwa kita semakin hari dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan media ini, keberagamaan kita ini ditantang. Ya, kita diuji betul-betul. Kalau iman kita ini lemah, iman kita hanya ikut-ikutan, pengetahuan agama kita hanya teks, mungkin kita akan tereliminasi, ya, tereliminasi, keberagamaan kita ini tereliminasi. Oleh sebab itu kita harus betul-betul dari lingual ini kita tarik kepada spiritual. Jadi harus sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kemarin saya sudah juga memberikan masukan bahwa supaya kita mau beragama sungguh-sungguh itu ya bertorikot. Ya, di torikot itu diajarkan agama itu serius. Jadi banyak sholat sunnah, banyak zikir, banyak puasa sunnah itu. Jadi sungguh-sungguh. Itu apa? Untuk memperkuat ritualnya. Jadi karena pembuktiannya nanti harus di ritual. Bahwa semua yang didoktrinkan oleh agama ini, kebenarannya kita akan tahu dengan nyata melalui ritual itu. Karena ritual itu memindah dimensi, mengubah dimensi, naik ke dimensi lebih tinggi. Nah, kalau sudah ritual, yang ketiga adalah aktual. Nah, kalau sudah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat, manisnya puasa, manisnya zikir. Itu kita menikmati dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi tenang, penuh dengan kemudahan, gitu ya. Terus kita terbentengi dari hal buruk, seperti marah, ngersolo, kita terbentengi semua. Jadi hidup kita merasakan di dunia saja, kita merasakan nyaman. Dan memang sekali lagi, itu harus kita buktikan di dunia ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, sekarang ini. Kita buktikan kebenaran agama yang kita anut itu. Melalui sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama. Jadi sampai masuk tarekat itu kan karena supaya aku ini bisa melaksanakan agamaku, menjalani ritual agamaku lebih intens, lebih serius. Dan terlebih lagi di tarekat itu memang ada
ada talqin ya, talqin yang menyambungkan kepada Rasulullah. Nah, itu untuk itu. Yang nggak mau bertorekot juga nggak apa-apa, itu pilihan ya, pilihan. Tapi tetap serius ya, tetap serius. Jadi beragama ini harus serius, diamalkan sungguh-sungguh. Setelah itu diaplikasikan, diaktualisasikan di dalam kehidupan. Ketika bekerja, ya, ketika berpolitik, ketika bermasyarakat, ketika bergaul dengan keadaan apapun, itu diaplikasikan kebenaran Tuhan, kebenaran agama itu. Kebenaran sholat kita diuji dalam kehidupan kita. Kebenaran wudhu kita diuji dalam kehidupan kita. Kebenaran sodakoh kita diuji dalam kehidupan kita. Kebenaran haji kita diuji dalam kehidupan kita. Nah, di ujian itu yang kita lewati, kita ketemu buahnya. Oh, ternyata benar ya. Tahajud itu benar ya. Oh, ternyata duha itu benar ya. Oh, ternyata wudhu itu benar ya. Oh, ternyata nikah itu ibadah benar ya. Nah, itu. Ternyata tolabul ilmi, menuntut ilmu itu benar. Jadi itu semuanya jadi tahu. Tahu dengan sendirinya. Cari dalamnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya, itu. Kalau sudah seperti itu, nanti tahu, kalau sudah masuk di ring 1, sudah mengetahui rahasia kehidupan semuanya, masuk di ring 1 itu mengetahui rahasia alam semesta, mengetahui rahasia diri, bahwa diri ini adalah rahasia Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia manusia. Jadi ketika kita mengetahui rahasia jati diri kita, kita mengetahui rahasia Tuhan. Nah, kalau sudah mengetahui rahasia Tuhan, ya mengetahui rahasia semesta. Sehingga kalau ada teknologi seperti yang saya bicarakan tadi, tentang upload, download kesadaran itu tadi, nggak asing gitu loh, nggak aneh gitu loh. Jadi ada apa saja di dunia ini nggak aneh, karena apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan keluar dari genggaman kuasa Tuhan, tidak akan, tidak mungkin ada kejadian yang tidak diketahui Tuhan, tidak mungkin ada kejadian yang dahulu, kejadian yang sekarang, dan kejadian yang akan datang yang tidak diketahui Tuhan, tidak akan ada. Jadi semua sudah dalam pengetahuan Tuhan. Semua di dalam rengkuhan kuasa Tuhan. Nggak akan ada kejadian yang ada di luar itu, nggak akan ada. Nah, oleh sebab itu, wah makin semangat kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Karena kalau sudah bersama Tuhan, kita itu aman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Jadi itu tadi saya pertanyaannya, kita mau kan beragama ini sungguh-sungguh ya. Karena zamannya sudah maju, tapi kalau keberagaman kita masih hanya ikut-ikutan, masih hanya ya sekedar sambil lalu saja, ya agama kita nanti akan tereliminasi oleh kemajuan zaman. Dan diri kita makin ragu terhadap agama yang kita anut. Oleh sebab itu mari kita meningkatkan pengetahuan kita tentang agama kita melalui lingual, ritual, dan aktual. Malam hari ini khusus kita akan bicara tentang menikmati sholat. Nah, tentang menikmati sholat. Selamat datang semuanya ya, yang sudah sholat maupun yang belum sholat, yang sudah istiqomah sholatnya dan yang sholatnya masih bolong-bolong, yang ada yang belum sholat sama sekali ya. Selamat datang semuanya. Sholat penting bagi siapa saja ya. Jadi tidak peduli Anda yang sudah sering sholat atau yang belum sholat. Mari kita cari tahu tentang sholat yang kita kerjakan. Sholat kita ini nikmat luar biasa.
Jadi kalau kita sholatnya itu betul, ya, sholatnya itu betul-betul sholat, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya mengalahkan kenikmatan apapun. Nikmatnya sholat itu nikmat yang besar. Kapan hari kan sudah saya sampaikan bahwa nikmatnya sholat itu lebih besar daripada surga. Nah, nikmatnya sholat itu lebih nikmat daripada surga. Tadi di video saya itu ada yang komentar menarik dari namanya Titan. Nah, barangkali Titan sedang lewat, silakan mampir. Ada komentar dari Titan di video terakhir saya itu tentang sholat itu. Titan mengatakan sholat itu nikmat. Oleh sebab itu dikatakan as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan. Sholat itu lebih nikmat daripada tidur. Tidur itu kan nikmat. Jadi tidur itu nikmat. Kalau bisa tidur ya, tidur itu nikmat. Tidur itu lepas, betul-betul off, betul-betul istirahat, betul-betul mati, betul-betul libur dari dunia ini. Nikmatnya tidur seperti itu. Nah, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih nikmat daripada tidur. Jadi lebih lagi dari tidur. Jadi sholat itu betul-betul nikmat yang luar biasa, mengalahkan nikmatnya apapun. Oleh sebab itu, orang yang mengalami sholat yang khusyuk, dengan senang hati, dengan rela meninggalkan dunia ini. Ketika sholat itu kan dunia ditinggalkan. Jadi meninggal dunia itu sebenarnya ya terjadi di dalam sholat itu. Karena ketika sholat itu dunia ditinggalkan. Istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, jabatannya ditinggalkan, uangnya ditinggalkan, kendaraannya ditinggalkan, kesibukannya, kesenangan apa saja, dunia ditinggalkan. Jadi sholat itu lepas semuanya, ditinggalkan. Ini satu, bahwa sholat itu nikmat yang luar biasa. Apakah sudah benar bang? Ini lebih nikmat lagi kalau fana bang. Ya, sholat itu membuat Anda fana, memang betul. Speed love. Maaf kalau jangan baca speed love. Speed love kok speed love. Jadi sholat itu di ring satunya. Sholat itu kalau sudah masuk di ring satunya, itu sholatnya itu membuat dirinya lenyap. Jadi keluar dari ruang dan waktu. Jadi sholat itu memungkinkan kita ini keluar dari ruang dan waktu. Itu kalau yang dimaksud speed love itu di ring satu ya. Tapi ingat bahwa sholat itu tidak cukup ring satu, ada ring 2, ada ring 3-nya. Lebih nikmat lagi kalau oke. Jadi kita tahu bahwa sholat itu nikmat ya. Kalau Anda di antara hadirin yang rawuh malam hari ini, ada yang merasakan, saya ini sholat kok belum nikmat, saya belum bisa merasakan sholat ini rasanya nikmat, belum merasakan itu, merasakan masih sholat itu terpaksa, ya, masih merasakan bahwa sholat itu sesuatu yang berat untuk dilakukan, ya. Apa kok belum bisa menikmati? Ya mungkin nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi sementara kita kabarkan dulu bahwa sholat itu sesungguhnya nikmat. Kalau Anda belum merasakan nikmatnya gitu ya, berarti sholat yang kita kerjakan itu masih berlatih di permukaannya sholat ya. Jadi belum mendalami, belum menyelam di dalam sholat kita.
Nah, oleh sebab itu, pelan-pelan kita ketahui bahwa sholat itu adalah sadar seutuhnya. Jadi sholat itu aqimi sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Tuhan. Jadi sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Tuhan. Nah, ingat di sini, namanya ingat di sini harus tahu. Masih ngaji yang kemarin tentang yang mencari yang dicari, bahwa ingat di sini adalah ingatnya bahwa sadar. Ingatnya bahwa sadar berarti ingat super sadar. Berarti ingat di sini benar-benar sadar. Lalu kalimatnya diganti dari ingat Allah menjadi sadar Allah. Jadi sholat yang sesungguhnya itu adalah sadar Allah. Karena ketika kita berdiri sholat, kita ini sedang terhubung, berhubungan, koneksi, berhadapan, bermuajahah dengan Allah. Jadi kita sadar Allah. Nah, sadar Allah ini di dalam sholat, karena sholat itu mengandung unsur jasmani. Oke. Sholat itu mengandung unsur jasmani. Karena ketika sholat tidak bisa tidak, jasmani harus ikut. Ada berdiri, ada takbiratul ihram mengangkat tangan. Ada ruku, ada sujud. Jasmani kita ikut sholat. Bahkan sebelum sholat kita, jasmani harus dibersihkan dengan wudhu terlebih dahulu. Jadi sadar Allah meliputi. Jadi sholat itu sesungguhnya sadar Allah meliputi jasmani. Jadi jasmani seluruhnya, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ini diatur semuanya. Ujung kepala diatur ketika kita sujud, bahwa kening kita ini harus betul-betul nempel di persujudan kita. Ujung kaki kita ini ketika sujud harus dilipat jari-jarinya. Jadi ini diatur semuanya. Tidak ada yang ketinggalan, seluruh tubuh ketika sholat ini diatur. Jasmani, ring 3. Jadi sholat itu ring 1, ring 2, ring 3, semuanya. Sadar Allah di ring 1. Jadi ketika kita takbiratul ihram mengangkat tangan ini, angkatan tangan kita ini adalah menunjukkan kesadaran jasmani kita sedang menghadap kepada Tuhan. Jadi jasmani kita ini sadar sedang berada di hadapan Tuhan. Ketika kita ruku, bahwa bukti ruku kita ini oleh tubuh kita yang melengkung bergerak menjadi ruku, ini sadar bahwa kita sedang digerakkan oleh Tuhan. Ini dibuktikan oleh fisik, oleh jasmani, oleh tubuh kita ketika kita ruku. Jadi jasmani kita sadar Tuhan di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam semua gerakan. Ring 3 kita. Jadi ring 3 kita ini sadar Allah. Oleh sebab itu tidak ada ibadah yang bisa menandingi sholat. Ibadah sholat itu ibadah yang paling sempurna untuk sadar Tuhan. Karena lahir batin ingsun semuanya terlibat. Jadi jangan remehkan jasmani ya.
Bagaimana kita meletakkan tangan kita, bagaimana rukuk kita tepat, tangan kita di lutut kanan dan lutut kiri. Ketika kita sujud, bagaimana jari-jari kita dirapatkan. Ini semua diatur di jasmani, karena jasmani sedang menyatakan Tuhan. Jasmani kita menghadap Tuhan, menghadap secara jasmani. Kemudian masuk ke ring 1. Setelah tubuh kita sadar Tuhan, tubuh kita melalui segala gerakannya sholat. Sekarang adalah ring 2, rohani kita. Rohani kita membaca bacaan-bacaan, membaca Fatihah, membaca surat, ya, membaca Allahu Akbar. Semua bacaan-bacaan di dalam sholat itu adalah rohani kita, hidupnya rohani kita. Itu adalah pernyataan rohani kita. Itu adalah ekspresi rohani kita sedang sadar Tuhan dengan bacaan-bacaan itu. Kalau tadi tubuh, ring 3, rohani, ring 2. Jadi ring 3 kita sadar Tuhan, ring 2 kita sadar Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi supaya tidak. Yang baru datang juga tahu ya, karena perlintasannya tamu yang datang di ruang live begini, kadang ada yang datang beberapa menit, ada yang pergi, ada yang menetap sampai selesai, ada yang baru ketemu, baru datang, supaya tahu bahwa sholat itu sempurnanya harus tetap meliputi 3 ini. Jadi jasmani, rohani, dan insun kita. Jadi ada ring 3, ring 2, dan ring 1. Jasmani kita sholat dengan gerakan-gerakan itu, kemudian rohani kita membaca. Jadi bacaan-bacaan itu, energi rohaniah dari bacaan-bacaan itu membuat rohani kita sadar Tuhan. Rohani kita sadar Tuhan ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi. Itu rohani kita sadar. Jadi betul-betul ketika di dalam sholat itu kesadaran kita itu hanya kepada Tuhan. Jasmani, rohani. Nah, yang ketiga, ring 1 kita, diri sejati kita, ingsun. Ingsun ini sudah pasti, karena ingsun ini tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Jadi ingsun ini menyatu. Ingsun ini seperti Muhammad dan Allah. Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Jadi itu sulit dibedakan. Karena Muhammad Rasulullah kan. Ya, kalau di bahasa ekstrimnya kan Muhammad ya Allah gitu. Bahasa ekstrimnya. Kalau bahasa syar'inya ya Muhammad Rasulullah. Yang namanya Rasulullah ya mewakili Allah, utusan Allah. Makanya ada barokatullah, ada barokah Rasulullah, ada taat Allah dan Rasulnya kan gitu ya. Itu karena itu sudah jadi satu. Jadi taat Rasul ya taat Allah, taat Allah ya taat Rasul. Jadi Rasulullah itu, Muhammad itu, kedudukan itulah kedudukan jati diri kita. Itulah ingsun. Ini ring 1 ini senantiasa terhubung kepada Allah, Tuhan
yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sholat itu sebenarnya yang lebih dominan, ya ketiga-tiganya kan jalan. Jasmani, rohani, ingsun ini jalan semua. Tapi paling sentral sebenarnya sholat, hakikat. Nah, sekarang bicara hakikatnya sholat. Makanya kan kita judulnya menikmati sholat. Jadi supaya bisa menikmati sholat, ya harus tubuhnya sholat dengan sempurna, rohaninya sholat dengan sempurna, ingsunnya sholat dengan sempurna. Tapi kalau sudah ingsun ini, sholatnya ingsun ini udah nggak bisa dicatat malaikat. Sudah nggak bisa dicatat malaikat. Ya ini kalau sudah sampai di ingsun itu tadi yang sudah diomongin sama siapa tadi, fit apa tadi itu. Diri kita sudah fana. Karena ketika diri kita kalau sudah melintasi alam rohani ini kan malaikat masih ikut di sini. Tapi kalau sudah sampai di atas langit 7 di Sidratil Muntaha, malaikat sudah nggak bisa ikut. Nah itulah sebabnya dikatakan oleh Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi orang yang beriman itu ketika dia sholat, ya, dari jasmani naik ke rohani, dari rohani naik ke ingsun, sudah di ingsun inilah sudah lepas semuanya. Jadi sampai malaikat sudah nggak bisa nyatet lagi, karena di sana sudah alamnya sudah nggak alam malakut, sudah alam malaikatnya sudah nggak bisa ikut. Di sana hanya ada satu-satunya yang maha ada. Jadi sang ada telah menyatu menjadi maha ada. Nah tadi ada yang tanya di DM tadi, ketika mengalami kosong, apakah itu? Iya, ketika Anda merasakan kosong, kosong itulah asal kita. Dan kosong itulah keadaan sejati kita. Dan kosong itulah kembali kita. Tapi ingatlah, kenapa disebut kosong? Loh kok kosong? Kosong kan berarti tidak ada apa-apanya, kosong. Ya jangan salah, bahasa hakikat kosong itu berarti isi. Kosong itu adalah isi. Jadi kosong itu bukan tidak ada. Kosong itu ada, tapi tetap kosong sebutannya. Duh, kok bisa begitu? Iya. Kenapa disebut kosong? Kalau pengen tahu gini, kalau siang hari Anda di luar, terus kemudian Anda, kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu paling gampang, masuk di gedung bioskop. Jadi kalau Anda siang hari, kemudian Anda masuk ke gedung bioskop dari luar itu ke dalam, Anda kan diperintah untuk memejamkan mata sebentar. Ya zaman dulu itu ada begitu, dipejamkan mata sebentar. Karena begitu Anda dari terang masuk ke gelap, itu mata ini blank, nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi dari terang, dari luar gedung bioskop, masuk ke bioskop yang gelap, itu begitu spontan, masuk dari terang ke gelap, mata ini nggak bisa menganalisa apa-apa, nggak ngelihat apa saja. Maka dipejamkan mata dulu beberapa detik, kemudian dibuka, baru bisa melihat. Nah, kosong itu begitu. Kenapa kok disebut kosong gitu? Mungkin Anda masih ragu. Masa sih saya mencari Tuhan kok yang ketemu malah kosong? Saya mencari jati diri kok yang ketemu malah kosong? Nah, kosong itu isi. Kenapa disebut kosong? Ya kayak kasus itu tadi. Kita ini dari alam yang terang ini, dunia ini, alam materi, alam benda. Terus kita masuk ke alam kegelapan diri kita.
Nah, begitu kita masuk ke kegelapan diri kita, dari terang ke gelap, ini spontan, ngeblank, gak kelihatan apa-apa, kosong. Tapi beberapa detik kemudian, kita baru mulai pelan-pelan bisa melihat di dalam gelap. Jadi semua terang di dalam gelap itu, semua terwujud di dalam kosong itu. Jadi alam semesta yang gemebiar, gemerlapan, yang berisi macam-macam ini lahir dari sunyinya kekosongan itu. Kosong yang kamu temui di dalam dirimu, itulah sumber dari semua yang wujud ini. Jadi segala sesuatu yang ada di luar ini berasal dari kosong yang ada di dalam itu. Jadi kalau kamu ingin membuktikan bagaimana Tuhan menciptakan kamu tidak punya uang, lalu kamu menjadi punya uang, kamu yang tidak punya pasangan, lalu kamu ingin tahu bagaimana caranya Tuhan memberiku pasangan hidup, kamu yang nggak punya pekerjaan, lalu ingin tahu bagaimana caranya Tuhan membuat saya punya pekerjaan. Semua itu diciptakan Tuhan di dalam kosong itu tadi. Jadi asal kamu tidak punya uang, terus kemudian diciptakan, dirubah keadaannya menjadi punya uang. Pengubahan keadaan itu terjadi di dalam kosong itu tadi. Jadi alam semesta ini, kehidupan di luaran ini tombol-tombolnya itu ada di dalam kekosongan itu. Jadi segala yang wujud ini tercipta dari yang tidak tampak. Segala yang tampak ini tercipta dari yang tidak tampak. Segala yang nyata ini tercipta dari kegelapan kosong itu. Oleh sebab itu, kalau menginginkan, terkabul keinginannya, mau menciptakan apa di dalam hidupmu, pergilah kepada kosongmu. Di dalam kosongmu itulah semua pemrograman tentang penciptaan semuanya ini terjadi. Karena semua yang di luar ini diciptakan dari dalam. Semua yang wujud ini diciptakan dari yang tidak tampak, yang ada di dalam. Itu tadi disebut kosong. Jadi sesungguhnya bukan kosong. Kosong adalah isi. Tapi isi itu tetap kosong. Kenapa begitu? Isi tetap kosong. Itu tampak seperti itu tetap karena kita ngelihatnya masih hidup, masih di dunia. Karena kita menangkapnya menggunakan media jasmani, rohani. Jadi kita ini nggak bisa tidak, masih melekat jasmani dan rohani. Walaupun kita sudah masuk di ring 1, ring 3, dan ring 2 ini tetap ada. Karena kita ini masih bernafas. Nafas kita ini menghubungkan jasmani ke rohani kita. Tubuh-tubuh kita ini masih melekat. Oleh sebab itu tidak terlepas dari ketemunya kosong itu tadi. Kecuali nanti ketika kita sudah mati, ya tubuh ini sudah tidak berfungsi seperti sekarang, tidak ada panca indera yang bisa melihat. Ini terbuka hijabnya. Jadi tidak lagi kita ngomong kosong nanti, tidak ngomong kosong. Jadi semuanya dibuka. Semuanya terbuka dengan terang. Ya sekarang ini ya intip-intip saja. Nah intip-intip saja untuk membuat yakin loh. Oh ya betul ya. Oh itu neraka ya, itu neraka. Oh itu surga ya. Oh ya betul ya. Ngintip-ngintip saja sekarang ini. Nanti kalau sudah mati beneran, hancur semuanya, dibangkitkan, wah itu buka semuanya. Sudah nggak ada jasmani. Jadi tidak ada lagi kosong isi, yang ada isi semua.
Understand ya? Ya, pelan-pelan insya Allah. Tam Sacong, Sun Gokong, oh apa ini? Randy, anu ya, Cina ya. Saya nggak hafal itu. Oke kawan-kawan itu ya. Jadi sholat itu adalah kesadaran. Karena Tuhan memerintahkan kita sholat itu aqimis sholat tali zikri. Zikir itu ingat, dan ingat itu yang sesungguhnya ingat itu adalah di bawah sadar. Ya, di bawah sadar itulah kesadaran super. Nah, itu harus meliputi jasmani kita. Jadi jasmani kita ini sadar di bawah sadarnya jasmani, rohani kita juga sadar di bawah sadarnya rohani. Jadi ada kesadaran yang meliputi jasmani dan rohani kita semuanya. Karena ingsun sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan, dan itu terungkap oleh kita ketika kita sholat bahwa ternyata aku dan Tuhan itu sedang satu. Itu terungkap di dalam sholat bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu terungkap di dalam sholat bahwa aku adalah rahasia Tuhan dan Tuhan adalah rahasiaku. Itu terungkap di dalam sholat. Yang paling penting ketika kita melaksanakan sholat tadi itu, kita merasakan masuk ke dalam kekosongan tadi itu ya. Kalau sudah sampai di kosong itu, disitulah apapun yang ya sudah selesai gitu ya, situlah. Jadi makanya ada sholat hajat. Kalau punya hajat sholat ya. Barangkali ingin menciptakan sesuatu, fasta'inu bisobri wa sholat. Kalau Anda butuh pertolongan Tuhan, mintalah kepada Tuhan dengan sabar dan sholat. Jadi di situ karena ada kosong tadi itu di dalam sholat itu. Nah di dalam kosong itu ada kesadaran yang luar biasa. Oke kawan, sekali lagi ini sudah habis 1 jam ya. Menikmati sholat yang sesungguhnya itu adalah sadar Allah. Di tingkat jasmani kita sadar Allah. Jadi tubuh kita ini semuanya, lahir batin kita, jadi tubuh kita semuanya, totalitas dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, totalitas tubuh kita sadar Allah. Rohani kita sadar Allah. Lurus dengan ingsun. Kalau ingsun itu sudah pasti sadar Allah, karena ingsun itu tidak pernah terlepas dengan Allah. Makanya barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau ketemu ingsun ya sudah pasti ketemu Allah gitu. Enggak sulit-sulit kayak gitu aja. Jadi ini sudah, kalau ring 1 itu sudah menyatu, otomatis menyatu karena fitrahnya menyatu. Seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana Allah dan Muhammad. Jadi hakikat diri sejati kita itu adalah ya Muhammad itu sendiri. Semoga understand. Nah kemudian jasmani dan rohani kita mengikuti. Jadi selaras jasmani, rohani, ingsun itu satu garis. Jasmani, rohani satu garis menghadap kepada Allah. Lahir batin itu di dalam sholat. Nah yang merasakan sholat seperti ini, ketika sholat itu rasanya nikmat luar biasa. Nah di dalam sholat itu mencukupi. Jadi hidup kita selesai dengan sholat itu. Jadi seolah-olah ketika kita sholat seperti itu tuh rasanya saya siap mati saat ini, saya siap bahagia saat ini, sudah siap semuanya. Jadi saya sudah merasakan inilah puncak hidup saya. Ya ketika di dalam sholat itu. Sudah tidak ada lagi yang membuat penasaran saya di dalam hidup saya. Sudah tidak ada lagi yang saya butuhkan dan yang saya cari di dalam hidup saya. Jadi ketika orang menemukan nikmatnya sholat itu bisa menyatakan itu. Di dalam hatinya rasanya sudah nggak ada lagi yang saya cari.
karena sudah ketemu nikmat yang tertinggi, yaitu nikmatnya kembali kepada Tuhan melalui sholat itu tadi. Nah, insya Allah dengan begini kita akan makin tahu bahwa kita tidak akan memandang sepele urusan jasmani, urusan rohani, dan urusan ingsun itu. Jadi ring 3, ring 2, dan ring 1 sama pentingnya. Dan ketiga-tiganya ini segaris, menjadi segaris lurus di dalam sholat. Jadi sholat itu meliputi jasmani kita, meliputi rohani kita. Sehingga dengan demikian totalitas sholat itu nikmatnya luar biasa. Dan dengan itu kita akan ingin selalu mengerjakan sholat. Jadi untuk teman-teman yang barangkali ada yang merasa belum bisa menikmati sholat ini, bantulah menyiapkan diri untuk sholat sungguh-sungguh itu dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak zikir, atau dengan mengurangi keterlekatan dengan dunia ini, dengan banyak tafakur, begitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi nanti di dalam sholat kita. Semakin kita bersih, semakin kita nyaman, semakin kita menikmati sholat kita. Oke, itu aja ya. Saya mau tutup. Ini sudah jam 23.13 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah ya, kita nggak sholat kok ya. Menyimak Romo, monggo. Assalamualaikum. Loh, kok assalamualaikum mau baru datang? Ini saya sudah mau tutup cepet banget. Kayaknya masih kurang. Kurang apanya, Bu? Sudah 1 jam. Masih kurang. Sudah 1 jam. Amin ya. Sampai di sini dulu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru ya, terima kasih semua sama-sama. Jadi gitu aja. Esok live lagi jam berapa Pak? Besok libur ya, lusa ya, jam 22. Besok lusa aja ya. Besok itu hari Kamis, berarti Jumat malam jam 22 ya, Jumat malam jam 22. Alhamdulillah ya. Jadi memang waktu live kita 1 jam. No comment. Gimana Pak Yai? Ya nanti ulas sholatu daimun ya Pak Guru, insya Allah. Coba senyumnya Pak Kiai. Kamu datang no komen, minta senyum. Oke ya, sudah ya, alhamdulillah. Semoga Allah menolong kita semuanya dan Allah memberkahi hari-hari kita dengan apa saja aktivitas yang kita lakukan, karena kita hanya bisa berharap kepada Allah, karena yang menguasai hidup kita ini adalah Allah. Di depan sudah saya katakan bahwa hari ini kita harus baik-baik melaksanakan kapan-kapan adakan live praktek ritual aktual, insya Allah, insya Allah, ya. Nanti mungkin jamnya khusus itu ya, kita bikin jam 12 malam gitu ya, Pak Arjuno, amin. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh supaya apa-apa yang kita percaya di dalam agama ini kita menjalaninya dan kita mengetahui, kita bisa membuktikannya, kita merasakannya dan kita menyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga tidak membuat kita ragu dengan adanya informasi yang bermacam-macam, keterbukaan ini dan kemajuan teknologi yang terus berkembang ini. Kalau agamanya sudah pasti benar dan pasti tidak bisa dikalahkan oleh teknologi apapun. Agamanya pasti benar dan pasti tidak bisa dikalahkan dengan teknologi apapun, oleh keterbukaan apapun. Agamanya pasti selamat ya, artinya pasti eksis dan pasti abadi sampai hari kiamat. Itu pasti kalau agamanya. Kita penganut agama ini
kita akan lemah ya dengan macam-macam informasi kalau kita tidak tahu betul agama yang kita anut. Memang harus sungguh-sungguh itu, harus sungguh-sungguh. Sampai hari ini kita membahas sholat ini karena di dalam sholat ini adalah sentral kita. Jadi urusan dunia kita gitu ya, urusan kebutuhan sehari-hari, yes pokoknya bekerja lah ya. Pokoknya bekerja apa saja, nggak usah milih-milih pekerjaan ya. Bekerja, soal pekerjaan nggak usah milih-milih pekerjaan. Kuncinya pekerjaan itu hanya apa yang kamu bisa dan apa yang kamu sukai. Cuma dua ini. Apa yang kamu bisa lakukan ya. Bisa lakukan itu berarti kamu mampu melakukannya dan ada yang bisa dilakukannya gitu ya. Terus kemudian kamu menyukainya. Sudah cukup itu aja. Sudah nggak usah ngomong masalah duitnya berapa, itu nanti Allah sendiri yang ngatur itu semuanya. Jadi itu saya juga punya pekerjaan. Saya ini juga bekerja, saya punya pekerjaan, tapi saya nggak pernah mikirkan pekerjaan saya. Saya nggak pernah semuanya. Dan saya hanya bekerja 1 jam, 1 hari itu 2 jam. Ini soal urusan ekonomi. Urusan ekonomi saya itu hanya 2 jam 1 hari. 1 hari itu hanya bekerja 2 jam saja. Dan itu tidak setiap hari. Mungkin seminggu hanya 5 atau 4 hari. Ya. Ya, jadi 1 jam itu rata-rata. Kadang-kadang ya 3 jam, kadang-kadang cuma 1 jam malah. Jadi rata-rata 2 jam setiap hari. Dan itu mencukupi untuk semuanya. Untuk mencukupi semua. Makanya saya sudah, apa yang saya sampaikan ini, saya testimoni. Saya membuktikan bahwa agama ini benar. Agama ini benar. Dan saya mengalami hidup saya nikmat. Ya, saya merasakan nikmat diciptakan Allah menjadi manusia ini dan mengalami ini. Bahkan saya pernah mengalami penderitaan yang pahit di masa lalu saya. Itu semuanya nikmat, semuanya dirasakan sekarang. Itu jadi hikmahnya ketemu sekarang itu. Andai kata saya dulu tidak mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin tidak terbuka kenikmatan-kenikmatan ini. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi saya yang dulu menderita dan menangis-nangis mungkin gitu ya. Mengalami itu semuanya. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi kebenaran agama ini bagi pribadi saya testimoni pribadi saya bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu benar, bahwa Nabi Muhammad itu benar utusan Tuhan dan yang dibawa adalah benar. Dan semuanya kita yang meragukan boleh ragu ya, boleh meragukan boleh, karena untuk yakin itu mesti ragu. Maka kalau ragu praktekkan yang sungguh-sungguh. Nanti Anda akan ketemu buahnya iman. Ya, buahnya iman ini. Apapun agama kamu ya, apapun kepercayaan kamu, buktikan. Jangan hanya percaya ngikuti omongannya orang saja. Omongannya orang itu lingual ya, tapi butuh ritual. Jadi butuh kita praktekkan. Oke, itu saja. Sudah kasih bonus 10 menit. Pohonnya iman apa Pak Kiai? Pohonnya iman. Dirimu. Pohonnya iman itu dirimu. Oke, sampai ketemu di hari Jumat insya Allah ya. Insya Allah nggak libur ya. Moga-moga diberi Allah semuanya, yang miliknya Allah. Diberi Allah, kita ketemu di hari Jumat. Semoga malam hari ini perjumpaan kita mendapatkan limpahan ridhonya Allah, diberkahi oleh Allah. Semua teman-teman yang menghadiri live ini, sebagaimana Allah memuliakan manusia, Anda ditambahkan kemuliaan Anda seperti mulianya hamba-hamba yang Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, diberi kesehatan yang baik, diberi rezeki yang baik, yang barokah, yang luas, yang mencukupi, diberi terang pikiran, diberi terang hati, diberi cahaya iman yang terang sehingga mudah menangkap hidayah-hidayah Tuhan, supaya mudah menangkap ajaran dan pendidikan dan tuntunan dari Tuhan. Semoga kita semuanya diberi hidup yang barokah dan pulang kembali kepada Allah dalam keadaan baik, yaitu keadaan husnul khotimah. Untuk segala hajat dan keinginan kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.